Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Tayyib santri sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di latihan untuk pembahasan isti'adzah dan basmalah. Ya, bandingkan di antara isti'adzah dan basmalah dari sisi hukum pada keadaan berikut dengan meletakkan tanda contreng di kolom tersebut. Perhatikan di situ keadaannya ada rokem, mim itu rokem yakni nomor keadaan. Kemudian yasta'idu faqat yakni isti'adzah saja. Kemudian mengucapkan basmalah saja. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan isti'adzah dan basmalah. Keadaan pertama, apabila seorang pembaca ingin memulai bacaan di awal surat. Nah, ini nanti milih yang mana. Apakah isti'adzah saja, basmalah saja, atau isti'adzah dan basmalah. Yang kedua, apabila seorang pembaca ingin memulai bacaan di tengah surat. Nah, itu hukumnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, apabila seorang yang membaca Quran itu menyelesaikan bacaannya dari satu surat dan dia ingin segera membaca surat yang lain, maka dia membaca apa? Apakah isti'adzah saja, basmalah saja, atau isti'adzah dan basmalah. Kemudian yang keempat, apabila seorang yang pembaca ingin memulai bacaan di awal surat At-Taubah. Ya, dia membaca apa dulu? Yang kelima, apabila seorang membaca ingin mengulang surat yang telah dia baca sebelumnya. Ya, diulang, maka bagaimana dia membaca surat tersebut. Baik. Kita lihat ahwal basmalah, keadaan basmalah. Basmalah ada dua keadaan di sini dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, di awal surat. Pada keadaan ini, seorang yang hendak membaca Al-Quran, maka dia membaca basmalah kecuali pada surat At-Taubah. Ya, pada setiap surat, di awal setiap surat dia baca basmalah kecuali pada surat At-Taubah. Keadaan yang kedua, di tengah surat. Maka keadaan ini dia diberi pilihan dengan membaca basmalah saja atau langsung membaca isti'adzah saja. Di sini di tengah surat boleh seorang membaca basmalah. Jadi kalau dia di awal surat di tengah surat sebelumnya belum membaca Al-Quran, maka dia isti'adzah dulu kemudian basmalah kalau dia hendak membaca basmalah. Adapun kalau tidak, maka dia isti'adzah langsung membaca surat ataupun ayat yang hendak dibaca. Nah, ini pembahasan tentang basmalah. Kemudian di situ di prakteknya nanti setiap ada dua kelompok. Yang pertama, setiap santri membaca surat Al-Mulk di awalnya dengan menerapkan kaidah bacaan basmalah dan isti'adzah. Kemudian kelompok kedua, setiap santri membaca surat Al-Mulk dari tengah surat dengan menerapkan hukum bacaan yang kedua tadi. Baik. Kemudian basmalah di antara dua surat. Membaca basmalah di antara dua surat ada dua keadaan. Yang pertama dibolehkan. Ini ada tiga bentuk. Yang pertama, seorang waqf pada akhir surat, kemudian membaca basmalah dan waqaf, kemudian membaca surat yang hendak dia baca. Contohnya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Waqaf, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim.
berhenti. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ini keadaan yang pertama. Keadaan kedua, menyambung akhir surat dengan basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surat ya berikutnya. Contohnya di sini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi. Ya. Jadi disambung terus. Ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, seorang wakaf pada akhir surat dan menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, jadi ini 3 keadaan yang dibolehkan. Dan ini harus diperhatikan, jangan sampai seorang melakukan bentuk yang keempat yang mana dilarang, yakni menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian wakaf dan ya, kemudian setelah wakaf dia baru membaca surat yang berikutnya. Ini suatu hal yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi itu 3 bentuk yang dibolehkan. Sekarang ada keadaan yang kedua. Jadi tadi keadaan pertama ada 3 bentuk yang dibolehkan. Keadaan kedua yang tidak dibolehkan di sini yang saya sebutkan tadi, menyambung akhir surat dengan basmalah dan wakaf padanya kemudian membaca awal surat berikutnya. Baik, ini untuk kaitannya dengan bacaan basmalah. Baik. Untuk pembahasan berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.